Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di Tansun Sejabat. Kali ini kita akan membahas tentang jumlah dan selisih sudut pada sinus. Nah, kita lihat jumlah dua sudut pada sinus nih. Nah, kita ketahui bahwa sin A ditambah B itu sama dengan sin alfa dikali cos B ditambah cos alfa kali sin B. Nah, ini dari mana sih kak sebenarnya rumusnya? Nah, untuk membuktikan rumus ini, kita memerlukan suatu segitiga sembarang. Nah, di mana segitiga sembarang itu berarti panjang BC itu merupakan panjang sisi A. Panjang AC itu merupakan panjang sisi B. Sedangkan panjang AB itu merupakan panjang sisi C. Nah, kakak misalkan nih, kakak tarik garis tinggi dari titik A. Nah, di mana garis tinggi titik A itu kakak misalkan di titik T. Maka panjang AT itu adalah kakak misalkan tingginya. Nah, dari sini karena ini merupakan garis tinggi, maka ini akan membagi dua segitiga ABC yang besar tadi, yaitu segitiga ABT di mana tegak lurus terhadap T, dan segitiga AB ACT di mana tegak lurus juga terhadap C. Sedangkan panjang CT kakak misalkan itu Y, maka X ditambah Y itu sama dengan panjang A. Nah, dari sini kakak misalkan sudut yang terbentuk dari ini kakak misalkan itu sudut alfa. Sedangkan yang dari kuning ini kakak misalkan sudut beta. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa sudut A ini adalah alfa ditambah beta. Paham ya? Nah, kita perhatikan segitiga ABT ini. Nah, ini kan merupakan segitiga siku-siku. Demikian juga segitiga ACT ini juga siku-siku. Nah, pertama kita perhatikan segitiga ABT ini. Maka kakak gunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Di mana sin alfa itu adalah depan per miring, yaitu X per C. Maka kakak kali silang, X itu sama dengan C sin alfa. Nah, sedangkan sin B, kakak peroleh dari segitiga siku-siku ACT ini. Maka sin B sama dengan Y per B. Nah, dari sini kakak kali silang berarti Y sama dengan B sin beta. Nah, dari sini kakak mau cari cosnya dulu nih. Berarti cos A yaitu samping per miring T per C. Maka kakak kali silang tingginya ini bisa kita peroleh dengan rumus C dikali cos A. Nah, kalau kakak tarik dari cos B gimana kak? Maka cos B sama dengan samping per miring, yaitu T per B. Maka kakak kali silang, T sama dengan B kali cos B. Maka tingginya ini, nilai C cos A ini, pasti sama dengan B cos B. Karena di sini sama-sama nilai panjang tingginya, atau tinggi dari segitiga ABC tadi. Nah, kita perhatikan. Berarti kita bisa dong mencari luas segitiga ABC ini dengan cara luas ABC itu sama dengan luas ABT ditambah luas ATC. Nah, dengan kakak lihat nih, luas segitiga ABC, kakak gunakan rumus jika diketahui dua sisi dan satu sudut nih. Kakak misalkan sudutnya ini. Maka sisinya adalah B kali C kali sin A. Itu setengah kali B kali C kali sin A. Itu rumus dua sudut, dua sisi, dan satu sudut. Itu kita pelajari pada materi kelas 10 nih. Nah, itu sama dengan, berarti karena ini segitiga siku-siku, berarti setengah alas kali tinggi. Alasnya ini X, berarti luas sama dengan setengah X kali T. Itu luas segitiga ATC gimana kak? Berarti alasnya Y, tingginya T, setengah Y kali T. Nah, dari sini kakak keluarkan nih. Berarti setengah B kali C sin sudut A ini tadi kan alfa ditambah beta nih. Alfa ditambah beta. Berarti kakak ganti sudut A ini jadi alfa ditambah beta. Boleh dong? Nah, karena di sini sama-sama setengah, kakak keluarkan nih setengah. Nah, X kali T ditambah Y kali T. Setengahnya kakak coret nih. Maka hasilnya adalah B kali C sin A. Nah, X-nya ini kakak ganti dengan ini. C sin A. Dan T-nya ini
Boleh dong kakak ganti dengan ini atau kakak ganti dengan ini. Karena nilai T di sini sama dengan nilai T di sini. Ini sama. Maka kakak peroleh B kali C sin alfa tambah beta itu sama dengan C sin A yang X tadi. Ini dikali T. T-nya kakak ambil ini. Karena nilai T yang ini sama dengan nilai T yang ini. Kakak ambil yang ini. Ditambah Y-nya kakak ganti dengan ini. B sin B dikali. Sekarang gantian. Kakak ambil T-nya yang ini. C cos alfa. Sehingga kakak peroleh di sini BC sama dengan BC sin alfa cos beta ditambah BC cos alfa sin beta. Nah, BC-nya kakak keluarin nih. Nah, berarti BC sin alfa cos beta tambah cos alfa sin beta. Nah, kakak coret nih. Sama-sama B kali C. Di sini juga B kali C. Maka kita akan menemui rumus yang ini. Maka sin alfa tambah beta itu sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Paham ya? Nah, berarti kita buktikan nih rumusnya terbukti. Nah, ini yang jumlah dua sudut. Gimana sih Kak kalau selisih dua sudutnya Kak? Nah, selisih dua sudut, ini kita tahu bahwa sin A kurang B itu sama dengan sin alfa kali cos beta kurang cos alfa kali sin beta. Pembuktiannya kita bisa ketahui dari sin A tambah B tadi. Dari jumlah dua sudut. Berarti sin A tambah B kan sin alfa cos beta tambah cos alfa sin beta. Nah, kalau kakak buat sin A kurang B, itu kan sama dengan sin A tambah kurang B. Nah, kakak ikuti penjabarannya nih. Berarti sin alfa cos min beta ditambah cos alfa sin min beta. Nah, kira-kira paham ya? Maka, karena kita ingat sudut negatif pada cos itu adalah bernilai positif. Maka cos min X itu sama dengan cos X. Berarti cos min B itu sama dengan cos B. Sedangkan sin min B itu sama dengan min sin B. Maka ini akan berubah menjadi sin alfa cos B. Karena cos min B sama dengan cos. Nah, ditambah cos alfa kali min sin B. Nah, positif dikali negatif itu sama dengan negatif. Maka ini kita peroleh sin alfa kurang beta sama dengan sin alfa cos beta kurang cos alfa sin beta. Maka rumusnya ini terbukti. Kira-kira gampang ya? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.